Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sampurasun, yaitu channel dongeng ceramah dan sejarah. Baiklah saudara-saudaraku yang saya cintai, dalam video ini saya akan membawakan cerita bersambung yang berjudul Joko Kendil. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Baiklah, sambil menonton pemandangan, melihat pemandangan yang indah, pesawahan, pegunungan, dengarkan ceritanya. Sampai jumpa. Saudara-saudaraku, para pendengar di mana saja berada, mari kita lanjutkan cerita Joko Kendil bagian ketiga, yaitu Joko Kendil tidak bisa tidur. Tidak terasa sudah setahun mereka hidup bersama. Joko Kendil ternyata seorang anak yang baik. Ia tidak nakal apalagi jahat. Joko Kendil sangat rajin bekerja, sangat sopan dan patuh, tidak pernah membantah. Tidak juga suka membuat emaknya susah atau sedih. Emak Joko Kendil malah merasa bahagia sejak periuk ajaib itu bersamanya menjadi anaknya. Hidupnya tidak kekurangan, bahkan kian lama kian berlebihan. Joko Kendil tidak hanya mencari kayu bakar untuk kebutuhan di dapur emaknya saja. Ia lebih suka berburu, hasilnya lebih banyak. Dan emaknya sangat kagum dengan kepandaian Joko Kendil berburu. Tak pernah ia pulang dari hutan dengan tangan kosong. Selalu saja banyak hasil buruannya. Terkadang ia memperoleh lebih dari 20 ekor burung buruannya. Paling sedikit 10 ekor. Tidak pernah kurang dari jumlah tersebut. Karena itu emaknya selalu kagum. Dewata memang adil, pikir emaknya. Walaupun Joko Kendil hanyalah sebuah periuk, tetapi ia dikaruniai kepandaian seperti manusia-manusia lain. Bahkan dalam hal berburu, Joko Kendil lebih pandai. Suatu hari pulang dari pasar, emaknya berpikir-pikir kalau Joko Kendil itu manusia biasa seperti aku ini. Akan kucarikan seorang istri yang baik. Alangkah sayang rasanya, Joko Kendil hanya sebuah periuk besar yang pandai berbicara. Oh, kasihan kau anakku. Kata emaknya dalam hati. Emaknya sangat menyayangi Joko Kendil. Apa yang dimintanya selalu dikabulkan. Tapi Joko Kendil hanya meminta yang aneh-aneh saja. Sebab setiap malam ia minta emaknya mendongeng. Dongeng tentang putri-putri yang cantik dan baik hati. Mengapa ia suka mendengar dongeng tentang putri-putri yang cantik, yang ayu? Emaknya teringat kecantikan Putri Melati
anak ratu itu, kabar terakhir ia dilamar oleh seorang raja. Tetapi Putri Ayu si melati menolak. Putri itu adalah anak bungsu dari sang ratu yang memerintah desa Emak Joko Kendil, adalah daerah kerajaan dari sang ratu itu. Tentang kecantikan Putri Melati, semua orang mengaguminya kecuali cantik parasnya, konon hatinya pun baik sekali. Ia sering pergi ke pasar diikuti pengasuhnya. Kepada penduduk ia juga menghormati, semua orang dianggap sama. Tidak ada yang dibedakan, yang miskin dan yang kaya juga mendapat perlakuan yang sama. Malam harinya, Emak Joko Kendil menceritakan kecantikan Putri Melati yang baik hati itu. Joko Kendil mendengarkan dengan hikmat. Tak sepatah kata pun ia bertanya atau menyela cerita emaknya. Tidak seperti biasanya, dan setelah emaknya selesai bercerita, Joko Kendil bertanya, "Mengapa emak baru cerita sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Apakah benar-benar hati Putri Melati itu cantik dan seayu wajahnya?" Emaknya heran mengapa Joko Kendil bertanya seperti itu. Sejenak ia berpikir. Sebelum menjawab, Joko Kendil sudah mengajukan pertanyaannya lagi. "Berapa orang anak ratu kita itu, Mak?" "3 orang anakku. Paling sulung bernama Putri Kenanga. Adiknya yang menjadi penengah bernama Putri Mawar, dan si bungsu adalah Putri Melati," jawabnya emaknya jujur. "Apakah Putri Kenanga dan Mawar itu tidak cantik, Mak?" tanya Joko Kendil. "Mereka juga cantik-cantik anakku. Tapi kata orang hatinya kurang baik. Mereka suka menghina orang yang miskin dan buruk rupa," jawab emaknya. "Kalau begitu mereka putri jahat, Mak. Tentu dewata akan menurunkan celaka untuk mereka," kata Joko Kendil. Kemudian Joko Kendil bertanya lagi, "Mak, apakah Putri Melati itu yang kata orang suka memberi sedekah pada orang miskin itu?" "Benar anakku, itulah Putri Melati." Semua penduduk kerajaan itu mengetahui cerita tentang kebaikan budi Putri Melati yang banyak sekali itu. "Ia memang gemar menolong orang lain," jawab emaknya. "Mengapa ia menolak lamaran raja, Mak?" tanya Joko Kendil lagi. "Sebab raja itu jahat dan raksasa," jawab emaknya. "Alangkah kasihan Putri Melati itu kalau ia harus jadi istri raja yang jahat," kata Joko Kendil. Tiba-tiba Joko Kendil seperti dibisikkan di telinganya. Ia seolah-olah mendengar suara yang berkata, "Itulah calon istrimu, Joko Kendil. Mintalah kepada emakmu agar mau melamarkan Putri Melati untuk menjadi istrimu." Joko Kendil terperanjat. Suara itu hilang begitu saja. Malam bertambah larut, pembicaraan mereka berhenti. Emaknya Joko Kendil tertidur. Tapi Joko Kendil tidak bisa tidur malam itu. Ia selalu teringat pada Putri Melati. Nah, itulah saudara-saudaraku yang saya cintai, cerita Joko Kendil tidak bisa tidur. Baiklah,
Nanti di bagian berikutnya, bagian keempat, akan kita lanjutkan lagi, yaitu pergi melamar. Nah, sampai di sini saja dulu di bagian yang ketiga. Terima kasih atas kesetiaan para hadirin saudara-saudaraku sekalian. Dan untuk saudara-saudaraku yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita semua dan diberikan kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalam. Sampurasun dulur dengan Bang Opik. Sampai jumpa.